Assalamualaikum Ibu Apipa. Waalaikumsalam Bu Rahma. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah kabar saya baik. Ibu apa kabar? Alhamdulillah sehat. Katanya mau melakukan coaching ya? Iya Bu, hari ini saya akan melakukan coaching dengan Bu Iswani Bu. Dengan Ibu Iswani ya? Iya Ibu. Jadi di sini saya sebagai supervisor untuk melihat proses coaching Ibu dengan Ibu Iswani kan seperti itu. Nanti ada beberapa rubrik penilaiannya yang akan saya perhatikan saat Ibu melakukan coaching kan seperti itu. Yang pertama itu adalah mengenai paradigma berpikir coaching. Yang pertama itu adalah kemitraan, kemudian secara konstruktif melakukan perencanaan, kemudian reflektif, objektif, berkesinambungan, dan komprehensif. Yang kedua indikatornya adalah kompetensi inti coaching, yaitu ada kehadiran penuh, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot. Kemudian Ibu akan saya nilai alur tirtanya, apakah sudah sesuai atau belum, apakah sudah menghadirkan mendengarkan dengan rasa atau belum, seperti itu. Dari 3 kompetensi inti coaching, kira-kira indikator mana yang Ibu ingin kembangkan saat melakukan coaching dengan Ibu Iswani nanti? Pada sesi coaching kali ini saya ingin mengembangkan ini Bu, kompetensi kesadaran penuh atau presence Ibu. Oh, kesadaran penuh ya Bu. Jadi untuk melakukan itu, apa indikator yang Ibu lakukan ataupun Ibu buat supaya kehadiran penuh itu terpenuhi? Jadi saya akan fokus ya Bu. Pertama saya mungkin akan men-silentkan HP saya, fokus saya benar-benar waktu itu saya luangkan untuk Bu Iswani agar saya benar-benar hadir penuh mendengarkan semua sesi saya coaching dengan Bu Iswani. Seperti itu ya. Iya Ibu. Ya, semoga nanti proses coachingnya lancar, kemudian indikatornya dapat terpenuhi kan seperti Amin. itu. Iya Ibu, betul sekali. Mungkin sampai sini saja, Iya, nanti Ibu. Ibu bisa lanjutkan proses coachingnya dengan Ibu Iswani. Baik Ibu, terima kasih ya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam Bu Rahma. Ibu doakan saya ya Bu, semoga Iya, lancar. semoga lancar ya Ibu. Iya. Assalamualaikum Bu Iswani. Waalaikumsalam warahmatullahi Bu Apipa. Apa kabar Ibu? Sehat Bu Apipa. Bagaimana Bu Apipa kabarnya? Alhamdulillah kabar saya sehat. Apalagi jumpa Ibu saya semakin sehat Bu. Padahal yang mau didatangi lagi sakit. Bu, semalam kan Ibu WA saya. Ibu bilang hari ini pengen sharing-sharing, pengen cerita-cerita. Jadi hari ini kita melakukan sesi coaching ya Bu ya. Iya. Kira-kira apa tujuan Ibu melakukan sesi coaching pada hari ini bersama saya? Iya, sebenarnya udah lama pengen ketemu Bu Apipa ini. Tapi maklumlah saya Bu Apipa orang sibuk ya kan, baru ada waktu hari ini. Jadi Bu Apipa, tujuan saya pengen kali jumpa sama Ibu ini adalah mau diskusi masalah saya dengan anak-anak saya di sekolah. Apakah entah di sekolah saya saja ini terjadi ya? Anak-anak di sekolah saya itu kurang sadar gitu Bu untuk menjaga kebersihan. Jadi di mana-mana sampah berserakan di sekolah. Jadi saya bingung gitu loh. Bagaimana menyadarkan anak-anak ini akan pentingnya menjaga kebersihan. Oke, jadi Ibu menghadapi masalah di sekolah terhadap anak-anak sekolah Ibu yang kurang sadar terhadap kebersihan ya. Selama ini apa yang sudah Ibu lakukan untuk ibaratnya menyadarkan anak-anak tentang kebersihan? Jadi sudah ada yang kami lakukan ya. Saya dan teman-teman seringkali ya mengingatkan anak-anak pada saat apel pagi sebelum masuk ya untuk selalu menjaga kebersihan. Kemudian anak-anak yang piket kelas setiap pulang sekolah itu kami guru di jam pelajaran terakhir memantau anak-anak ya, membersihkan kelas terlebih dahulu, baru kami sama-sama pulang. Yang ketiga ya setiap Rabu itu ya kami ada kegiatan untuk Rabu bersih, gotong royong, membersihkan lingkungan sekolah gitu Bu. Tapi tetap juga gitu ya kan, tetap juga anak-anak ketika selesai istirahat sampah itu berserakan di mana-mana. Bekas jajanan mereka itu sesuka hati mereka buang padahal sudah ada tong sampah disediakan gitu. Jadi saya sampai pikir bagaimana ya caranya
supaya anak-anak ini dari hati mereka, dari dalam diri mereka sendiri itu sadar gitu loh Bu, untuk menjaga kebersihan itu. Baiklah, ternyata selama ini juga Ibu sekolah sudah menyediakan ya Bu fasilitas untuk meningkatkan kebersihan ya dengan menyediakan sampah, kegiatan hari Rabu hari Rabu gotong royong. Nah, menurut Ibu sebenarnya apa sih penyebab masalah anak-anak ini belum sadar terhadap pentingnya menjaga kebersihan sekolah? Itulah Bu, mungkin mereka itu kurang tahu kali ya bahaya atau dampak ketika ya anak-anak itu tidak menjaga kebersihan gitu. Mereka belum tahu ya apa pentingnya kita harus menjaga kebersihan itu Bu. Jadi anak-anak ini mungkin belum sadar ya. Iya, belum tahu dampak atau akibat yang ditimbulkan dari kita membuang sampah sembarangan. Mungkin anak-anak belum sadar terhadap pentingnya menjaga kebersihan. Padahal dengan kebersihan tadi dengan buang sampah sembarangan banyak akibat yang disebabkan seperti banjir dan yang lain-lain. Nah Ibu, apalah rencana Ibu untuk kedepannya agar anak-anak ini tadi lebih sadar, lebih peka terhadap kebersihan di sekolah Ibu? Jadi selain yang 3 tadi sudah kami lakukan, yaitu selalu mengingatkan petugas piket pada setiap harinya, kemudian kami sudah melaksanakan Rabu gotong royong, dan satu lagi kami selalu mengingatkan pada apel pagi untuk anak-anak ya selalu menjaga kebersihan dan membuang sampah pada tempatnya. Ada lagi rencana ya, ini memang harus perlu kerjasama antara guru ya beserta dengan siswa. Kita kan sudah buat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Jadi kalau bisa ya guru-guru itu bekerja sama-sama gitu, terus mengingatkan anak-anak untuk menjaga kebersihan di kelas dengan berpatokan dengan keyakinan kelas gitu. Kadang saya heran sendiri gitu, ada guru bisa mengajar dengan situasi sampah berserakan di mana-mana. Yang penting tugas utamanya mengajar. Jadi saya pikir kita harus teruslah mengingatkan bersama-sama. Kita tidak akan mulai pembelajaran kalau kelas itu tidak bersih ya, itu kesepakatan kita lah maunya dengan guru. Kemudian rencana kami lagi untuk tahun ini, karena melihat kondisi lingkungan sekolah seperti itu, jadi kami mengambil tema kegiatan P5 tahun ini adalah gaya hidup berkelanjutan Bu, dengan topik sampahku tanggung jawabku, di mana nanti kami akan membuat ekobrik, taman ekobrik, kemudian pembuatan kompos dari sampah organik. Jadi mudah-mudahan lah Bu, dengan itu kami lakukan mulai dari tahap pengenalan, kemudian kontekstualisasi sampai aksi nanti, dan evaluasi itu bisa terlaksana Bu. Masya Allah, luar biasa sekali loh rencananya Ibu sampaikan. Sama tadi mengingatkan guru-guru tentang keyakinan kelas benar-benar dijalankan. Yang kedua program P5 tema gaya hidup berkelanjutan dengan tema sampahku, tanggung jawabku, itu sudah luar biasa sekali. Semoga dapat terlaksana. Nah, untuk melaksanakan tersebut ada nggak strategi yang akan Ibu jalankan? Ya strateginya ya kita memang harus punya komitmen dengan teman-teman ya, untuk bekerja sama mensukseskan kegiatan ini ya. Tidak mungkin kegiatan itu berjalan hanya 1-2 orang ya, karena untuk kegiatan P5 ini butuh fasilitator untuk mendampingi anak-anak sampai dengan tahap aksinya nanti gitu. Jadi Ibu butuh bekerja sama dengan sejawat ya. Nah, kira-kira ini untuk merealisasikan rencana-rencana Ibu yang luar biasa tadi itu kapan Ibu ingin merealisasikan? Karena ini sudah akhir semester ya, nanti sebulan lagi akan tahun ajaran baru. Rencana tahun ajaran baru inilah Bu, tahun ajaran baru tahun 2024 akan kami realisasikan untuk rencana. Oke, baik, luar biasa ya Bu. Nah, mudah-mudahan rencana Ibu tadi untuk melakukan kegiatan P5 serta melaksanakan keyakinan kelas dapat menyadarkan anak-anak didik sekolah Ibu bahwa pentingnya menjaga kebersihan di sekolah. Seperti itu, mungkin sekian sesi coaching saya, sesi coaching dengan saya. Bagaimanalah perasaan Bu Iswani setelah melakukan sesi coaching hari ini? Alhamdulillah ya Bu, setelah saya berdiskusi dengan Ibu agak sedikit plong ya perasaan dan pikiran saya. Masalah itu datang dari saya sendiri, dan dengan pandainya Ibu menggali apa permasalahan saya, mudah-mudahan sudah terjawab ya Bu.
dan mudah-mudahan apa yang saya rencanakan dapat terrealisasi nantinya. Terima kasih Bu Apipah atas waktu yang diberikan, atas kesempatan Ibu yang luar biasa. Ya, sampai jumpa nanti kita momen berikutnya ya Bu. Ya Ibu, semoga rencana Ibu dapat terrealisasi dengan baik. Kita berkabar-kabar lagi, sharing lagi. Insya Allah jadi pembelajaran kita kemudian hari. Oke Ibu, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tadi kan udah melakukan sesi coaching dengan Iya. Bu Iswani. Iya sudah Ibu, alhamdulillah sudah melakukan sesi coaching dengan Bu Iswani. Jadi gimana tadi proses coachingnya Ibu? Alhamdulillah proses coaching berjalan dengan lancar. Bu Iswani menyampaikan permasalahan yang dihadapinya dan dapat menemukan penyebab masalah, dan alhamdulillah dapat merencanakan bagaimana sih menyelesaikan masalahnya tersebut. Begitu ya Ibu. Berarti Bu Iswani mendapatkan solusi dari masalahnya dengan Iya. Ibu mengajukan pertanyaan-pertanyaan kan seperti itu. Kemudian tadi kan Ibu indikator inti dari kompetensi coaching itu adalah kehadiran penuh ataupun presence. Kira-kira dalam proses coaching tersebut Ibu sudah presence belum? Sudah menghadirkan kehadiran penuh belum? Alhamdulillah ya Bu, kalau menurut saya ya Bu, saya sendiri itu saya sudah melakukan kehadiran penuh sehingga saya dapat mampu ya menyimpulkan apa sih permasalahannya, dan dapat mampu memberikan dengan kehadiran penuh saya tadi dapat mampu memberikan pertanyaan yang membimbing Bu Iswani untuk menyelesaikan permasalahan dengan membuatkan rencana-rencana selanjutnya. Seperti itu Ibu. Berarti Ibu sudah bisa lah ya menampilkan ataupun menilai diri Ibu sendiri kalau indikator kehadiran penuh tersebut udah Ibu capai kan Iya Bu, seperti itu. alhamdulillah. Jadi dari yang saya amati selama proses Ibu coaching sampai dengan selesai, saya melihat Ibu sudah melakukan paradigma berpikir coaching, yaitu dengan melakukan kemitraan. Dengan cara saya melihat Ibu Iswani itu nyaman berbicara dengan Ibu tanpa rasa canggung ataupun segan seperti itu. Kemudian terencana dari awal apa tujuannya dan sampai akhir. Kemudian Ibu melakukan reflektif kepada Ibu Iswani, yaitu dengan menanyakan bagaimana keadaannya setelah melakukan coaching kan seperti itu. Kemudian Ibu sudah menampilkan 3 kompetensi inti dari coaching tersebut. Yang pertama kehadiran penuh, Ibu sudah memperhatikan Ibu Iswani dengan seksama tanpa terdistraksi oleh yang lainnya. Kemudian Ibu melakukan mendengar aktif dengan melakukan pertanyaan-pertanyaan dan melakukan dengan membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga Ibu Iswani dapat menemukan ide-ide baru dan gagasan-gagasan baru. Iya, alhamdulillah. Kemudian indikator yang ketiga itu melakukan alur tirta. Saya sudah melihat dan sudah muncul di setiap percakapan Ibu itu sudah ada tujuannya, kemudian kayak mana identifikasi masalah Ibu melalui pertanyaan-pertanyaan Ibu ajukan, kemudian rencana aksinya Ibu utamakan juga kan seperti itu. Kemudian tanggung jawabnya Ibu sudah tanyakan kan seperti itu. Kemudian mungkin untuk kedepannya setelah nanti sesi coaching selanjutnya mungkin tadi ada tindak lanjut kan berkesinambungan, semoga saya bisa juga menjadi supervisor Ibu lagi Ya, dengan kedepannya. Ibu. Benar. Dengan kedepannya nanti kalau bisa saya lagi supervisornya, jadi kita saling sharing apa yang kurang, apa yang perlu dikembangkan kan Benar Ibu. seperti Iya benar sekali Bu, betul. Jadi ada tindak lanjut ya Bu ya. ada tindak lanjutnya selanjutnya. Pada proses coaching selanjutnya, kira-kira apalah indikator yang ingin Ibu kembangkan lagi? Jadi mungkin untuk kedepannya ya mungkin melakukan sesi coaching lagi, saya ingin mengembangkan kompetensi saya dalam mengajukan pertanyaan tersebut. Jadi agar saya lebih mampu lagi menggali informasi, menggali lagi permasalahan dan menggali lagi ide-ide dari coaching saya yang akan saya coaching nanti. Seperti itu Ibu. Begitu ya, berarti mau mengembangkan pertanyaan berbobot untuk kedepannya saat melakukan coaching. Ibu, semoga kedepannya kita bisa bekerja sama lagi dan Ibu bisa melaksanakan ataupun mengembangkan pertanyaan berbobot tersebut supaya coachingnya pun merasa menemukan ide-ide baru untuk kedepannya. Siap Ibu, insya Allah. Terima kasih ya Ibu sudah mengobservasi saya. Semoga kedepannya saya bisa lebih baik dan belajar terus Ibu. Iya, sama-sama Ibu, saya pun terima kasih Ibu sudah bersedia untuk saya jadikan tempat supervisor saya seperti itu. Terima kasih ya Ibu. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi